saya Zaleha, seorang gadis keturunan Pangeran Antasari yang lahir tahun 1880 di Muara Lawu. Ibu, ayah, dan saya tinggal di luar kesultanan karena saat itu Kesultanan Banjar sudah runtuh. Ayah saya berubah menjadi petani dan menghidupi kami. Sejak kecil, saya telah mengabdikan diri pada perjuangan. Ketika saya balita, saya dibawa oleh ayah dan ibu saya bergerilya dari satu hutan ke hutan yang lain, dari satu gua ke gua yang lain untuk melawan penjajahan Belanda. Kami tak mau tunduk. Kenapa kami harus tunduk? Padahal itu adalah tanah kami, banua kami, tempat kami lahir dan kami mati. Ketika saya mulai beranjak remaja, saya mulai belajar tentang bela diri. Saya mulai belajar tentang ilmu kebatinan karena saya tahu itu diperlukan untuk melawan penjajahan Belanda. Saya mulai belajar strategi perang. Namun ayah saya tidak pernah lupa mengajari saya tentang Al-Quran dan juga doa-doa. Sedang ibu saya mengajari saya bagaimana cara menjadi perempuan. Beliau mengajari saya memasak, mencuci baju, melipat baju, bahkan juga bagaimana cara kita berbakti pada suami nantinya. Oleh karenanya, ketika orang-orang di sekitar seringkali mereka bilang bahwa karakter saya mirip sekali seperti karakter ayah dan ibu saya. Di tahun 1900, saya dipinang oleh seorang. Ia adalah sepupu saya. Beliau bernama Muhammad Arsyad, dan kami pun menikah. Beliau menjadi suami saya. Sekaligus beliau diangkat menjadi komandan pasukan, dan saya adalah asistennya. Kami berpelang dari satu tempat ke tempat yang lain, bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain bersama-sama. Hingga suatu ketika di tahun 1901, tiba-tiba Belanda menyerang Sungai Barito. Pada saat itu, suami saya bersama dengan warga-warga Dayak di sekitar, di desa-desa sekitarnya, bersatu, saling bahu-membahu melawan penjajahan. Bahkan ketika suami saya ditawan, orang-orang Belanda mengakui kepintarannya. Namun suami saya dipindahkan ke Bogor tahun 1904. Saya sedih itu saja. Namun jiwa saya, jiwa perjuangan saya tidak akan pernah mati. Akhirnya saya melanjutkan perjuangan bersama dengan ayah saya. Namun ternyata Allah lebih sayang kepada ayah saya. Di peperangan tahun 1905, ayah saya dipanggil oleh Allah. Sebelum kematiannya, beliau meraih tangan saya, menggenggamkan cincin yang melambangkan bahwa seluruh banua ditanggungkan kepada saya. Saya pun menerimanya, menggenggamnya dengan erat, bersamaan dengan falsafah yang saya yakini sejak saya kecil dari ayah. Pantang menyerah, wajah sampai kaputing.
Akhirnya, sepeninggal ayah, saya pun pulang ke tempat saya tinggal. Saya melanjutkan perjuangan saya sebagai Panglima Batur. Namun tak lama setelah itu, seluruh Panglima Batur ditahan oleh Belanda. Berulang kali tempat persembunyian saya ditemukan oleh mereka. Saya diserang berulang kali. Bahkan di perserangan terakhir, saya terluka di bahu. Sanggul yang saya ikat jatuh. Tubuh saya compang-camping. Tiba-tiba saat itu seorang pribumi datang kepada saya, menawarkan saya untuk membasuh diri saya. Namun siapa sangka jika ia adalah pengkhianat. Siapa yang menyangka jika pribumi itu adalah antek-antek dari Belanda. Begitu saya selesai membasuh muka, orang-orang Belanda sudah mengepung saya. Berkat ilmu kebatinan yang saya punya, akhirnya saya lolos. Namun itu tidak berlangsung lama. Belanda terus-menerus menemukan saya, hingga suatu ketika saya pun ditawan oleh Belanda. Saya ditawan selama 31 tahun. Dan untungnya, saya berada di penjara yang sama dengan suami saya. Saya pun melanjutkan tugas saya sebagai seorang istri di penjara. Hingga tahun 1975, 1974, saya pun dibebaskan. Namun saya sudah renta. Tapi saya yakin orang-orang di luar sana, para pemuda-pemuda benua, mereka akan melanjutkan perjuangan saya. Wajah sampai Kaputing.